Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemaparan ide yang berjudul penerapan algoritma decision tree dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan Word2Vec untuk klasifikasi penilaian obat berbasis ulasan pasien. Di sini kami kelompok 3 dengan rekan-rekan kami. Yang pertama yaitu saya, Satyata Mardika dengan NIM terakhir 024, dan teman saya yaitu Rafael Hartono dengan NIM 3 terakhir 166, dan yang teman saya terakhir yaitu Fawasul Amar dengan NIM terakhir 136. Next. Di ide proyek kami yaitu di era kesehatan digital, banyak pasien membagikan pengalaman mereka menggunakan obat melalui ulasan di internet. Data ini jumlahnya sangat besar dan tidak terstruktur, sehingga sulit dianalisis secara manual. Membaca ribuan ulasan satu persatu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rawan bias. Karena itu, proyek kami mencoba membangun model machine learning yang mampu membaca secara otomatis untuk menilai efektivitas obat. Tes ulasan akan diubah menjadi data numerik menggunakan TF-IDF dan Word2Vec. Selanjutnya, algoritma decision tree digunakan untuk memprediksi seberapa efektif obat dinilai oleh pasien berdasarkan pola bahasa dalam ulasan mereka. Next. Oh ya, untuk slide ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Rafael. Oke. Selanjutnya, workflow project. Itu kita ada beberapa tahap, tepatnya ada 6 tahap. Yang pertama ada data acquisition. Jadi kita mengambil drug review dataset yang mana isinya itu ada seperti review, ada rating, ada juga nama penyakit dan obat. Nah, yang kedua ada pre-processing. Di sini tahap ini kita membersihkan teks melalui scaffolding, reject, cleaning, stop word removal, dan lemmatization. Yang ketiga ada feature engineering, di mana di sini kita pakai dua, yakni TF-IDF dan Word2Vec. Nah, yang selanjutnya kita juga split data atau membagi data menjadi dua, yakni untuk train dan untuk tes. Yang mana 80% dari data yang kita ambil itu kita jadikan train untuk melatih, dan 20%-nya kita jadikan untuk mengetes, untuk mengevaluasi model yang kami pakai. Dan selanjutnya adalah modeling, yang mana di sini kami memakai model decision tree yang telah disebut dari awal. Untuk yang terakhir, model evaluasinya, kita mengukur performa dari model decision tree tersebut menggunakan matriks konfusi dan akurasi secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Oke, untuk preprocessing ini, yang dimana tahapan preprocessing dilakukan untuk menghilangkan gangguan teks agar model dapat memahami pola bahasa dengan lebih baik. Seluruh huruf diubah menjadi huruf kecil melalui scaffolding agar konsisten. Karakter tidak penting seperti angka, tanda baca, simbol, dan URL dihapus menggunakan regex. Kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting dikeluarkan melalui stop word removal. Terakhir, lemmatization diterapkan untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar sehingga setapak, utuh, dan konsisten. Lebih baik daripada streaming yang sering memotong kata secara sembarangan. Oke, next. Oke, untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, atau selanjutnya ada feature engineering, yang mana di sini kita pakai dua, yakni TF-IDF, untuk memberi bobot lebih tinggi pada kata yang penting dan unik di tiap katanya, di tiap dua kata-kata di sini pakai diagram. Nah, untuk yang kedua ada Word2Vec, yang mana mengambil makna antar kata untuk disatukan seperti sinonim lah istilahnya, untuk mengambil kata-kata yang mirip dan menyamakan untuk menjadi satu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk modeling yang tadi
kita memakai decision tree karena dari decision tree tadi kita bisa train dan mengetes seberapa jauh atau seberapa efektifkah obat dari dari video tadi ulasan pasien yang telah memakai obat tersebut dari berbagai penyakit. Oke, untuk yang selanjutnya. Oke, untuk dari algoritma decision tree, nanti outputnya mereka itu nanti bakal memberikan output berupa klasifikasi. Dari klasifikasi itu nanti akan dinilai dengan menggunakan matriks konklusi, nanti akan berukuran 3x3 untuk menilai seberapa bagus model dalam memprediksi dari dataset yang ada, dari teks yang ada, nanti dicocokkan antara prediksi dari model dan juga nilai aktualnya dari ratingnya itu sendiri. Lalu juga nanti akan menggunakan akurasi keseluruhan, nanti itu kira-kira akurasinya berapa persen. Untuk outputnya nanti akan berupa 3 kelas. Yang pertama nanti ada buruk, bagus, dan juga sangat bagus. Dan juga untuk input dari dataset kami itu nanti ada sekitar 500 baris dari review-review obat dalam bahasa Inggris. Untuk referensi kami ada yang pertama, di sini ada sistem rekomendasi obat dengan menggunakan machine learning, lalu ada penerapan NGARM untuk Forest untuk mengklasifikasi, ya. Baik, cukup sekian dari pemaparan ide dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.